Salah satu anggota DPRD emosi lantaran Bupati ND tidak menjawab pertanyaan sesuai substansi. Situasi rapat yang semakin tak kondusif membuat Bupati dan jajarannya meninggalkan ruangan. Hal itu semakin membuat anggota DPRD marah kepada Bupati ND. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun sidang tetap dilanjutkan dan rencananya DPRD ND akan mengajukan hak angket kepada Bupati. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, pembahasan rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di DKI Jakarta banyak menuai sorotan. Sejumlah pasal dinilai mengganggu keberlangsungan usaha, mulai dari pedagang kecil, pengusaha hingga petani tembakau dan petani cengkih, semua khawatir akan terdampak. Perlukah Raperda ini dikaji ulang sebelum benar-benar disahkan, mengingat dampak ekonomi yang akan ditimbulkan sangat signifikan? Saya Wiki Adrian, inilah The Prime Show selengkapnya. Kalau pedagang ada yang menjual rokok di lingkungan sekolah sangat merugikan dan saya tidak setuju. Kalau ditutup, kasihanlah yang punya warung. Dan kalau bisa yang cegah itu dari orang tuanya, gurunya, atau lingkungan setempat. Pelaku UMKM mengalami penurunan omset yang ini cukup signifikan. Pemirsa, streamer YouTube Resbob yang diduga menghina suku Sunda akhirnya ditangkap oleh polisi. Pelaku ditangkap di Semarang setelah sempat berpindah-pindah ke sejumlah kota, mulai dari Surabaya hingga Surakarta. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil mengamankan Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob, terduga pelaku ujaran kebencian kepada suku Sunda. Pelaku tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten usai diamankan di Semarang, Jawa Tengah dan langsung dibawa ke Mapolda Jawa Barat. Polisi mengatakan sebelum ditangkap di Semarang, pelaku sempat berpindah-pindah ke sejumlah kota mulai dari Surabaya hingga Surakarta. Usai ditangkap, Resbob mengungkapkan permohonan maaf dan mengaku menyesal telah menghina suku Sunda. Saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maafin saya menyesali perbuatan saya. Bandung dia. Sebelumnya, potongan rekaman video live streaming Resbob yang menyatakan kata-kata sara terhadap suku Sunda serta supporter bola beredar di media sosial. Perekam video juga terdengar menertawakan hinaan tersebut. Usai viral, warganet asal suku Sunda geram meminta polisi untuk memproses dan menangkap pemilik akun Resbob karena menyatakan ujaran kebencian terhadap suku Sunda. Kini pelaku terancam pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara. Pemerintah Provinsi Jakarta akan mendenda kepada pedagang yang kedapatan jual rokok di wilayah sekitar sekolah dan taman bermain anak. Tak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp1 juta. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta. Salah satunya adalah rencana pengesahan rancangan peraturan daerah atau Raperda kawasan tanpa rokok di Jakarta. Raperda kawasan tanpa rokok di Jakarta ini memuat sejumlah aturan, di antaranya melarang penjualan rokok, larangan memajang rokok, serta perluasan kawasan tanpa rokok, hingga larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak dan di pasar tradisional. Tanggapan saya sebagai warga sekitar, kalau pedagang ada yang menjual rokok di lingkungan sekolah sangat merugikan dan saya tidak setuju. Rencana ini memicu kekhawatiran sejumlah pihak, di antaranya para pelaku usaha dan pedagang.
Mereka menilai aturan ini dapat mematikan usaha dagang di pasar tradisional maupun warung-warung kecil dan berpotensi memperburuk kondisi perekonomian para pedagang kecil. Kalau saya sih untuk dilarang warung jualan di dekat sekolah, itu saya kurang setuju. Karena apa? Pendapatan warung itu ya cuma sedikit lah istilahnya. Dan karena kalau ditutup, kasihanlah yang punya warung. Dan kalau bisa yang cegah itu dari orang tuanya, gurunya, atau lingkungan setempat. Tak hanya pedagang dan pengusaha yang menolak raperda kawasan tanpa rokok ini, sejumlah petani tembakau dan petani cengkeh juga risau. Diketahui produk tembakau adalah penyumbang cukai terbesar untuk APBN serta menyerap jutaan tenaga kerja. Sejumlah pihak khawatir jika aturan ini diterapkan, seberapa besar dampaknya bagi para petani cengkeh dan tembakau. Pembahasan rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di DKI Jakarta banyak menuai sorotan. Sejumlah pasal dinilai mengganggu keberlangsungan usaha. Lantas bagaimana menyikapi hal tersebut? Sudah hadir di studio anggota DPRD DKI Jakarta, ada Mas Ali Lubis, kemudian juga ada pakar hukum tata negara, ada Mas Ali Ridho dan juga perwakilan dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mas Arman Suparman, dan juga dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, ada Bapak Ngadiran. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik. Terima kasih sudah hadir di The Prime Show. Kalau kita lihat dari apa yang kemudian disampaikan oleh masyarakat, tampaknya banyak yang kemudian merasa kontra terkait dengan raperda, KTR ataupun kawasan tanpa rokok. Saya ke Bang Ali Lubis. Ya. Terlebih dahulu alasannya Jakarta sendiri membuat raperda ini seperti apa? Sejauh mana pendekatan sosiologis dilakukan sehingga kemudian dampak kontranya kemudian dapat diminimalisir ataupun mungkin kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir? Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat malam dulu buat pemirsa News, tapi ini menarik. Kalau saya ingin menjawab apakah ini perlu ditunda, saya jawab sebagai anggota Pansus perlu ditunda. Kenapa harus ditunda? Nah, tadi sudah disampaikan. Jadi yang pertama, kalau spiritnya itu ini adalah amanat undang-undang. Jadi undang-undang kesehatan itu mengamanatkan harus ada perda kawasan tanpa rokok di setiap wilayah. Jadi itu dulu. Jadi ini amanat undang-undang. Jadi yang kita bahas ini sebetulnya amanat dari undang-undang. Nah, memang dalam proses pembahasan kemarin, saya sebagai anggota Pansus KTR juga memang mengakui tidak semua atau belum semua stakeholder kita undang untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi ini menjadi salah satu alasan saya agar ini ditunda, termasuk soal tadi dampak ekonomi. Nah, ternyata setelah pembahasan ini selesai di tingkat Pansus, ada aspirasi-aspirasi yang luput dari pembahasan kami kemarin soal tempat, yaitu pelaku UMKM misal warteg dan warkop. Ternyata tempat mereka berjualan ini apakah masuk kawasan tanpa rokok atau tidak. Nah, ini yang kemarin belum sempat kita bahas. Belum dibahas dan juga belum diatur atau belum disosialisasikan? Belum sempat kita pembahasan itu. Jadi yang kita bahas itu kemarin kan ada 7 tempat ya. Kita udah sama-sama ketahui, misalnya tempat ibadah, tempat pendidikan, kesehatan, angkutan umum dan lain sebagainya itu udah. Tapi ada tempat umum atau tempat tertentu yang ditetapkan. Kemarin itu kita baru bahas sampai misalnya taman yang ada di Jakarta, KTE RPtra misalnya. Itu memang udah nggak boleh. Tapi yang luput tadi adalah pelaku-pelaku usaha yang bersifat yang tempatnya itu bisa dimanfaatkan orang untuk merokok tadi. Salah satunya adalah warteg dan warkop dan pedagang-pedagang kaki lima yang ada misalnya di pinggir-pinggir jalan. Ini belum sempat kita bahas apakah mereka masuk ke dalam kawasan tanpa rokok atau artinya enggak. Raperda ini ditunda untuk mengakomodir pihak-pihak yang selama ini belum terakomodir gitu ya? Ya, jadi apakah juga mengakomodir adanya kerugian ekonomi yang bisa diderita lah ya oleh masyarakat yang kemudian menjual produk rokok ke masyarakat ataupun UMKM gitu? Kalau soal asosiasi para pedagang kemarin udah menyampaikan beberapa aspirasinya, tapi yang luput dari kami kemarin tuh yang tempat jenis UMKM yang kayak warteg dan lain sebagainya nih. Dan ini belum sempat. Jadi saya pikir ini perlu ditunda. Walaupun saya anggota Pansus, saya sampaikan ini perlu ditunda sebelum disahkan. Mungkin satu-satunya orang saya kali yang meminta ini ditunda. Artinya padahal saya anggota Pansus. Ini, ya. Biasanya kalau anggota Pansus pengennya cepet-cepet aja, tapi ini pengennya ditunda gitu ya? Ya, karena
pasca selesai pembahasan ternyata ada yang luput. Baik. Nah, sementara ini kan nggak boleh. Kita kan dalam membuat suatu peraturan itu kan nggak boleh ada orang-orang atau pihak-pihak yang belum kita ajak ngobrol, padahal mereka bagian dari stakeholder. Betul. Saya ke Bang Aldo ataupun Bang Ali Ridho, bagaimana Anda melihat proses dari Raperda ini? Apakah memang perlu dikaji ulang, mengingat ada pihak-pihak yang tadi nampaknya tidak terakomodir gitu, dan juga mungkin melihat dampak-dampak lain seperti dampak ekonomi dan lain-lain? Ya, saya menyambut baik rencana penundaan paling tidak begitu, karena begini, ada dua catatan terhadap Raperda kawasan tanpa rokok DKI Jakarta ini. Yang pertama terkait dengan naskah akademiknya. Ini merupakan primary identity dari sebuah peraturan perundang-undangan. Kalau saya membaca di dalam naskah akademik ini memang perlu disusun ulang karena masih memasukkan berbagai aturan yang itu secara prinsip sudah tidak berlaku. Contoh, masih ada di situ narasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang kesehatan yang itu sudah diganti dengan Undang-Undang 27 2023 dan berbagai aturan lain yang secara prinsip dan pokok itu sudah tidak berlaku. Yang kedua, kalau kita kembali pada konsepsi meaningful participation yang itu merupakan core business dalam penyelenggaraan ataupun pembentukan peraturan perundang-undangan itu melibatkan berbagai stakeholder khususnya yang terdampak langsung itu merupakan keharusan. Karena itu ketika Bang Lubis menyampaikan ada pihak yang belum dilibatkan dalam konteks ini, saya membaca adalah sebagai bentuk upaya memastikan putusan MK 91 2020 meaningful participation-nya itu perlu dipenuhi. Tapi sebenarnya bukan hanya pada titik dilibatkannya saja. Pasca dilibatkan itu ada dua tahapan yang memang harus dilakukan. Satu adalah mempertimbangkan apakah pihak yang dilibatkan masukannya itu dipertimbangkan atau tidak. Seandainya pun dipertimbangkan dan putusannya adalah tidak diakomodir dalam Raperda tersebut, pihak DPRD itu ada kewajiban untuk menyampaikan argumentasi kepada pihak-pihak yang sudah memberikan masukan, kenapa masukannya tidak diakomodir di dalam Baik, artinya Anda setuju ini kemudian ditunda mengakomodir beberapa pihak yang sejauh ini belum kemudian tersosialisasi lah ya, ataupun mungkin inputnya belum diakomodir lah di Raperda ini ya? Ya, saya setuju. Bukan pihak yang terdampak langsung dilibatkan dalam proses ini. Baik, dampak nyata yang akan langsung terasa oleh teman-teman pedagang Pak Ngadiran, saya akan berikan waktu kepada Anda untuk menjawab, tapi usai jeda berikut ini Bapak-Bapak kita harus jeda sejenak, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di The Prime Show. Saya sempat menanyakan pertanyaan kepada Pak Ngadiran mengenai dampak yang kemudian dirasakan di lapangan seperti apa ketika kemudian Raperda ini jadi dilaksanakan. Sejauh ini masih ditunda. Tadi dari anggota dari Pansus KTR pun menyatakan ditunda begitu ya. Dampaknya sejauh ini di teman-teman pedagang seperti apa Pak Ngadiran? Apakah memang 200 meter ini menurut Anda menjadi satu hal yang cukup ideal, atau 200 meter dari sekolah ya kalau tidak salah, dan juga tempat-tempat yang ditentukan begitu. Seperti apa Pak Ngadiran? Terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi pertama adalah menyangkut dengan tempat dulu. Bahwa tadi dijelaskan jarak 200 meter. Ini harus diperjelas dulu. Jangan sampai nanti sosialisasinya belum sampai kepada masyarakat yang stakeholder terkait, tapi ini sudah ketok palu. Kami bersyukur bahwa dari anggota Dewan sudah menyampaikan ditunda. Nah, ditunda ini juga barangkali kami dalam kesempatan ini bersyukur dan terima kasih. Satu, mungkin ada usulan kami barangkali menjadi kajian. Di sini kan KTR. Kami mengusulkan sebenarnya kan KDR. KDR itu apa? Kawasan dilarang merokok. Antara kawasan dilarang merokok dengan kawasan tanpa rokok itu beda. Kalau yang dibahas sekarang dengan segala jalur kan kawasan tanpa rokok, sehingga di mana tadi ada jarak-jarak boleh beli, jangan sampai boleh di tempat lain tapi di sini boleh merokok. Padahal yang penting di sini sebenarnya kawasan dilarang merokok. Contoh, ini ada rumah sakit nggak boleh merokok, tapi mungkin ada tempat tertentu yang disediakan untuk merokok kepada hobi perokok.
mungkin ada restoran, mungkin ada tempat di mana orang boleh merokok, tapi ditempatkan di tempat yang tertentu. Bawanya dari rokok kan dari mana-mana saja, boleh belinya di mana saja. Karena akan berpengaruh. Kalau misalnya belinya katakanlah di warung pinggir jalan yang sebenarnya boleh tadi, yang jaraknya di luar 200 meter dari sekolah dan juga kawasan yang ditentukan. Kan pengertian di sini beda antara kawasan tanpa rokok dengan kawasan dilarang merokok. Jadi mohon kajiannya yang mendalam nanti Pak, ini sebagai masukan, karena ini akan berdampak kepada yang lain-lain. Baik, tapi kalau tadi kita lihat apa yang kemudian disampaikan oleh pedagang, banyak yang ataupun pelaku UMKM lainnya, banyak yang merasakan akan ada kerugian yang ditimbulkan karena mereka udah nggak boleh jualan rokok di jarak tertentu. Tadi itu karena ada possibility untung yang akhirnya berkurang begitu. Nah, itu memang kalau namanya orang pedagang, sekarang kita pikirkan kalau pedagang yang macam-macam mungkin bisa tanpa menjual ini tapi masih bisa menjual lain. Tetapi kalau saudara-saudara kita yang jualannya hanya rokok, yang ketengan di mana-mana itu pas dia lewatnya di situ, nggak boleh. Ya, artinya ini kan menjadi pemikiran. dapat dipahami ya. Ya, rokok ini walaupun tidak seberapa ini magnet. Maaf. Karena tidak ada rokok, dia nggak beli mie di sini, nggak ada rokok, mungkin dia nggak beli sabun di sini, nggak ada rokok, dia nggak beli beras di sini. Makanya dapat dipahami banyak kekhawatiran terkait dengan kekhawatirannya di situ. Peraturan makanya ini. Nanti bagaimana Pak Ketua Dewan? Baik, Bang Ali, usulannya seperti itu gimana? Ya, jadi begini, tadi menarik ya. Salah satu isu yang paling menarik dari kawasan Perda KTR ini adalah radius 200 meter dilarang berjualan dari tempat belajar mengajar atau satuan pendidikan, yaitu sekolah dan tempat bermain anak. Nah, jadi begini, spiritnya adalah yang perlu saya sampaikan dulu. Kenapa ada pasal ini sebenarnya dimuatnya di dalam PP, peraturan pemerintah. Jadi jadi kami dalam perda itu mengadopsi dari peraturan pemerintah sebetulnya. Nah, yang bisa saya pahami pertama adalah kenapa radius 200 meter dari sekolah dulu. Kemarin saya diskusi dengan pihak Dinas Kesehatan, jadi spiritnya itu melindungi anak-anak sekolah agar tidak mudah dapat membeli rokok. Ini spiritnya. Kenapa? Saya yakin dan percaya semua orang tua yang punya anak sekolah hari ini pasti mendukung, pasti sepakat agar anaknya tidak mudah mendapatkan rokok di lingkungan dekat sekolahnya. Kalau dari sisi ekonomi, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya memang ini perlu ada kajian lain, seperti tadi Pengadilan bilang, bagaimana dengan pedagang yang khusus jual rokok. Memang menjadi debatable, kan rata-rata kalau warung-warung itu kan nggak jual cuma rokok ya Pak ya, ada Indomie, ada gula, minyak dan lain sebagainya. Tentu kalau ditarik tadi kata Pengadilan apakah nggak ada rokok terus orang nggak beli mie, ya mungkin masih debatable juga ya, itu mesti kita pastikan juga. Ya, artinya Anda sendiri juga mengatakan jika kemudian kebijakan ini diterapkan, sebetulnya tidak akan ada loss yang begitu besar begitu ya, dari sisi pedagang sendiri. Penundaan ini, saya minta ditunda ini dari versi saya adalah belum atau ada beberapa yang belum terakomodir tadi. Artinya ini stakeholder dalam Perda KTR itu ada 4 atau 5, Mas Wiki. Yang pertama, tadi udah disinggung dari sisi produsen tembakau itu sendiri, rokok, itu adalah pengusaha rokok. Yang kedua dari posisi pedagang, teman-teman pengadilan yang memanfaatkan hasil produsen tadi. Lalu ada stakeholder para pelaku UMKM yaitu warteg dan warkop. Ya, pihak-pihak itu yang kemudian akan diajakin ngobrol nanti begitu ya. Ya, Oke. Baik, saya ke Pak Arman. Pak Arman, kalau bicara mengenai kebijakan, bukankah seharusnya pembuat kebijakan melahirkan regulasi yang memberdayakan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi begitu? Mengapa kemudian akan ada potensi mengurangi keuntungan mereka? Bagaimana Anda sebetulnya melihat ini? Ya. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ini kan ruang struktural bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Dan jelas sekali kalau kita bicara tujuan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah itu adalah kesejahteraan, dan jalan menuju ke sana salah satunya pertumbuhan ekonomi. Karena itu kebijakan apapun, baik itu peraturan daerah, peraturan kepala daerah, itu mesti terarah ke sana. Itu mesti kita sadari di depan gitu ya. Termasuk kalau kita bicara kawasan tanpa rokok gitu ya. Kenapa kami menyampaikan seperti itu? Tadi data-data di awal kan sudah disampaikan bahwa
orang atau tenaga kerja yang bekerja di ekosistem ini, bahkan kalau dari catatan kami tahun lalu itu sekitar 6 juta orang, gitu ya, hulu hilir, mulai dari petani tembakau, kemudian teman-teman yang bekerja di produsen tembakau, sampai para pedagang kaki lima, para UMKM gitu ya. Jadi itu mesti dihitung benar-benar agar kebijakan ini mendatangkan kesejahteraan untuk semua, gitu ya. Hanya saja memang kenapa kebijakan ini menjadi polemik begitu berkepanjangan. Bahkan di DKI Jakarta sendiri kan Pak Lubis, ini kan sudah bertahun-tahun ya. Gitu ya. Sudah bertahun-tahun, bahkan dari dulu ada peraturan gubernur kawasan dilarang merokok, gitu. Ada inisiatif untuk kawasan tanpa rokok, karena memang ada tegangan antara isu kesehatan dengan isu ekonomi. Gitu ya. Yang kalau kami perhatikan, baik di Undang-Undang Kesehatan maupun di UPP 28 2024 gitu ya, sebetulnya ada satu jalan tengah di sana untuk mendamaikan itu, yang mungkin nanti kita diskusikan pada sesi berikutnya gitu ya, soal pelarangan menjual rokok kepada anak usia di bawah 21 tahun. Menurut kami ini satu jalan tengah. Tapi sebelum ke sana, kita bicarain tadi soal dampak ekonominya. Kebetulan Bang Adiran, kami juga coba melakukan, ya sebetulnya secara anekdotal juga gitu ya, secara kualitatif, kita ke sejumlah tempat di Jakarta Selatan dengan di Jakarta Pusat, ke beberapa pedagang kaki lima Pak, kita berwawancara, yang itu kebetulan berlokasi, beroperasi di sekitar sarana prasarana pendidikan, baik yang sifatnya formal, informal. Ada satu pernyataan menarik yang menurut kami mesti dipertimbangkan. Nah, saya tadi mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Lubis ya. Kenapa? Karena para pedagang ini mengatakan begini, kalau ini diterapkan, kita kembali lagi ke masa COVID, Pak. Ini kan satu pernyataan yang muncul dari keresahan terhadap eksistensi dia sebagai manusia gitu loh. Yang menurut kami, kita apresiasi Pak Lubis, dengan kondisi seperti ini, alangkah baiknya kita mengambil jeda, atau bahasanya Pak Lubis itu kita menunda, agar kita bisa menerapkan apa yang ada di dalam Undang-Undang 13 2023 itu 2022 ya, soal perubahan kuda, soal cost benefit analysis, yang kalau kita pakai pendekatan regulatory impact assessment, itu diamanatkan oleh Undang-Undang 13 itu. Artinya di masa jeda ini, di masa penundaan ini, policy maker baik Pansus maupun Pemprov itu melihat apa cost, apa benefit dari pengembangan kawasan tanpa rokok ini. Saya ke Mas Aldo, wajarkah kemudian jika tadi ada keterbatasan terkait dengan sosialisasi dan juga pihak-pihak yang belum diajak mengobrol lah ya, ataupun berdiskusi terkait dengan hal ini, wajarkah kemudian jika sekarang ada penerjemahan, apakah kemudian aturan ini mengatur area untuk perokok atau melarang produknya? Ini yang kemudian akhirnya menimbulkan kekhawatiran lain sebetulnya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Bapak-bapak dan pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saya lanjutkan perbincangan. Kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan saya ke Bang Aldo atau Bang Ali Ridho, ahli hukum tata negara. Jika ada terjemahan terkait dengan kebijakan ini, diterjemahkan bahwa apakah sebetulnya ini mengatur area untuk perokok atau justru malah akan melarang produk rokoknya. Itu yang kemudian memberikan ruang adanya kekhawatiran lain gitu ya. Bagaimana Anda melihat dinamika ini, Bang Aldo? Ya, kalau kita runut dari mulai putusan MK, itu ada 11 putusan Mahkamah Konstitusi yang menyinggung terkait dengan ekosistem pertembakuan. Keseluruhan putusannya menempatkan ekosistem pertembakuan itu adalah entitas yang legal. Karena itu MK mintanya adalah ditreatment, dirawat gitu ya, secara entitas lain yang memang statusnya juga legal juga. Kemudian turun ke undang-undangnya beserta PP-nya. Nah, dari kronologis regulasi dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebenarnya yang dikehendaki itu adalah mengatur aktivitasnya, bukan produknya. Kalau produknya nggak bisa ditawar lagi, karena dari 11 putusan MK itu dia mengkategorikan sebagai ekosistem yang legal. Nah, memang betul tembakau dalam hal ini adalah rokok itu sebagai zat adiktif, tetapi kalau kita bandingkan dengan putusan MK yang lain, ada 7 putusan MK yang terkait dengan zat adiktif juga, khususnya terkait dengan narkotika dan psikotropika. Nah, di 7 putusan MK terkait dengan narkotika itu statement MK jelas, ini merupakan produk yang dilarang, karena itu peredarannya pun harus dilarang.
Nah, tetapi terhadap putusan MK yang 11 terkait dengan ekosistem pertembakuan, itu produk yang legal. Nah, membaca dari konstruksi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kesimpulan saya yang perlu dikedepankan adalah bagaimana mengatur aktivitas merokoknya. Sekali lagi adalah mengatur, bukan lagi kemudian melarang. Kalau konteksnya adalah melarang, itu menjadi hal yang sifatnya itu adalah aktivitas yang ilegal di situ. Yang kedua, terhadap aktivitas merokok, sebenarnya itu kan kalau kita lihat dampak yang secara direct, secara langsung, ini kan berbeda dengan konsumen yang mengkonsumsi zat adiktif lain seperti yang saya contohkan tadi, ada narkotika ataupun minuman beralkohol. Nah, karena itu diksi untuk mengaturnya menjadi tepat. Nah, yang ketiga adalah pengadilan tadi mengusulkan Raperda namanya diubah dengan tidak lagi kawasan tanpa rokok, tetapi adalah kawasan dilarang merokok. Sebenarnya sah-sah saja, karena kalau kita lihat pasal 151 Undang-Undang 17 2023, kemudian pasal 443 PP 28 2024 itu tidak memberikan klausul khusus. Itu apakah harus kawasan tanpa rokok atau KDM. Identitasnya sederhana, karena kata kawasan tanpa rokok di dua aturan tersebut tidak menggunakan huruf kapital. Nah, dalam peraturan perundang-undangan itu ketika tidak digunakan huruf kapital itu sebenarnya pembentuk aturan menghendaki silahkan mau dibentuk namanya aturan apapun. Open discussion gitu ya. Open legal policy kalau bahasanya. Nah, yang terpenting adalah aktivitasnya itu bisa teratur sebenarnya dengan syarat-syarat yang tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam. Saya ke pengadilan. Pengadilan selain mengatur terkait dengan jarak 200 meter dari sekolah dan juga tempat yang ditentukan ya, RPTRA juga ini kemudian menjadi satu titik awal 200 meter dari situ tidak boleh ada yang berjualan rokok gitu ya di Raperda ini ya. Nanti mungkin tempat bermain anak, bukan bermain anak. Oke, baik. Ya. Ada juga peraturan terkait dengan larangan iklan ataupun pemajangan rokok di 200 meter dari tempat-tempat tadi begitu. Bagaimana Anda melihat ini juga adalah sebagai sebuah dampak yang kayaknya juga akan berpengaruh negatif kepada teman-teman pedagang? Kalau berpengaruh negatif terhadap teman-teman pedagang itu jelas merasa ada. Tetapi apabila itu tetapi kalau akan dilakukan istilahnya gebiah-biah atau begitu saja, ini saya punya kekhawatiran apabila kalau ini tidak berhati-hati, perda yang akan diketok alhamdulillah sekarang dimundurkan supaya bisa mengakomodir yang lain, ini penting. Karena jangan sampai terjadi sebagaimana saya sampaikan Pak Dewan tadi, ada perda yang diketok palu yang sebenarnya merugikan masyarakat khususnya pedagang. Jangan sampai ini nanti diketok juga di tikungan. Kami sudah banyak memberikan masukan, sudah ada konstituen lain memberikan masukan, tiba-tiba di tikungan akhir di mana diketoknya kita nggak tahu. Artinya dipastikan di momen penundaan ini betul-betul mengakomodir ataupun mendengar input dari teman-teman yang belum itu harus diakomodir agar supaya kalau kawasan tanpa rokok dengan kawasan dilarang merokok ini tadi kan harus jelas ini. Karena ini perlu ada ahli bahasa yang akan menerjemahkan ini dan ini akan mengakomodir semua pihak. Baik. Itu. Saya ke Pak Arman Barot, sebelum saya ke Bang Lubis. Pak Arman, tadi Anda menyinggung mengenai beberapa pihak lah ya yang terlibat ataupun stakeholders dari industri rokok di Indonesia. Sebagaimana kita tahu ini adalah salah satu industri yang menyerap tenaga kerja, kemudian juga investasinya juga besar, menyumbang pendapatan kepada negara begitu. Tapi ketika ini kemudian diterapkan, banyak pihak-pihak yang kemudian akan merasa dirugikan lah, petani cengkeh, petani tembakau, industri juga, pedagang dan lain sebagainya. Lalu sebetulnya siapa yang paling dirugikan terkait dengan ini menurut point of view Anda? Iya, sebetulnya kalau kita melihat hulu hilir tadi itu ya, dalam ekosistem pertembakauan tadi itu, mulai dari para petani, produsen sampai bahkan masyarakat itu sendiri, menurut kami itu kita bisa lihat bahwa itu dirasakan oleh semua stakeholders tadi soal kerugiannya, gitu ya. Karena kalau kita bicara misalnya para petani tembakau, kebetulan Pak Lubis di semester pertama tahun ini kita coba assessment tuh kira-kira seperti apa kesiapan implementasi dari PP 28 di daerah, dan para petani tembakau yang ada di Jawa Tengah itu sebetulnya sudah mulai was-was gitu ya. Karena itu sebetulnya DKI ini jadi kunci nih Pak Lubis. Kalau dia mengetok palu soal KTR itu bisa dicontohin oleh semua daerah gitu ya. Itu para petani tembakaunya, para produsen tentu, kemudian para pedagang kaki lima, bahkan para pelaku event di Jakarta. Kalau di Jakarta
selain dari para pedagang kaki lima, para UMKM, sebetulnya yang terkena dampak cukup besar itu adalah teman-teman yang bekerja di sektor industri kreatif, terutama periklanan ya. Karena di rancangan Perda KTR itu bahkan pelarangan total terkait dengan promosi periklanan gitu ya. Padahal kalau kita mengacu ke PP 28 itu diatur soal radius 500 meter. Meskipun dari catatan kami pun 500 meter itu untuk periklanan di DKI Jakarta juga tidak efektif. Gitu, tidak efektif dalam pengertian artinya itu sama saja dengan pelarangan total. Yang 200 meter saja untuk pelarangan itu juga itu nanti pada tataran implementasinya itu pelarangan total gitu ya. Di Kebon Siri ini saja gitu ya. Kita bisa cek gitu. Itu jarak antara satu tempat ke tempat lain ini kan berdekatan gitu ya. Karena itu bisa dipastikan semua wilayah DKI Jakarta terkena dampak dari apakah itu 200 meter untuk pelarangan penjual rokok maupun untuk periklanan gitu. Artinya memang ada kemungkinan keuntungan yang akan hilang begitu jika ini kemudian diterapkan begitu. Dan kalau itu kita angkat ke level makro itu yang jadi isu strategis sebetulnya karena itu berpengaruh terhadap pendapatan negara pasti gitu ya. Kemudian berpengaruh terhadap kualitas hidup orang. Bayangkan 6 juta yang terkena dampak gitu ya. Ini bukan kita mengkuantifisir jiwa ya. Tapi itu angka yang sangat signifikan sebetulnya kalau kita bicara kawasan tanpa rokok ini gitu. Bang Ali Lubis melihat kontradiksi yang ada, kemudian juga ada input tadi terkait dengan sosialisasi. Apakah ini kemudian memang akan betul-betul diterapkan dengan mendengar berbagai macam input atau melihat kontradiksi yang ada mungkin nggak bakalan diberlakukan gitu? Ya, yang pertama gini, saya mau meluruskan Perda KTR ini bukan melarang orang merokok. Jadi mengatur kawasan tertentu yang boleh merokok atau tidak. Jadi yang di luar kawasan ya silakan merokok, artinya tidak dilarang. Nah, tadi soal berjualan, selain 200 meter dari sekolah, selebihnya itu berjualan boleh sepanjang tidak di kawasan tanpa rokok. Nah ini perlu juga masyarakat, pelaku-pelaku usaha lainnya memahami bahwasanya tidak ada melarang orang merokok. Ini sebagai konsumen atau pelaku perokoknya, tidak ada larangan menjual rokok di luar kawasan. Kan kawasan itu udah ada 7 tadi yang sudah saya sebutkan. Nah ini yang perlu dipahami juga, artinya tidak ujuk-ujuk semua area itu dilarang berjual merokok, tidak ujuk-ujuk semua area tidak boleh. Tapi masuk akal juga ada dari ketujuh kawasan ini yang berdekatan, kemudian itu luasannya menjadi lebih luas gitu. Ya makanya ini perlu saya luruskan dulu. Terus yang tadi menarik kata Pak Arman, ada pihak-pihak satu pengiklan usaha kreatif dan pelaku sponsorship. Ini juga menyampaikan masukannya. Yang perlu diluruskan ini adalah sponsorship itu misalnya olahraga atau kegiatan apapun yang sponsornya katakan pihak rokok kan gitu kan. Nah yang dilarang itu sebetulnya iklan dan lain sebagainya itu di kawasan tanpa rokok tadi. Misalnya kan nggak mungkin misalnya kita katakan rumah ibadah, kan nggak mungkin rumah ibadah itu dipasang pelang iklan rokok, kan nggak mungkin. Atau misalnya sekolah atau kampus tiba-tiba dipasang pelang ada iklan rokok, kan nggak mungkin juga. Karena spiritnya itu melindungi anak-anak kita yang sekolah dan maupun yang kuliah supaya tidak merokok. Nah ini sebetulnya yang perlu diluruskan. Jadi isu ini menjadi liar karena sepotong-sepotong nih. Ini perlu saya luruskan juga sebagai anggota Pansus. Jadi kekhawatiran yang berlebihan ini sebetulnya isunya itu sepotong-sepotong. Tadi Pak Ngadiran sudah sampaikan 200 meter itu taunya mereka isunya itu pokoknya radius 200 meter semua hal. Ternyata isu terkait di sekolah tertentu. Tapi isunya terkait dengan Pak Arman misalnya pelaku usaha rokok, itu tetap boleh berdagang, tetap boleh berusaha. Yang nggak boleh itu rokok ilegal, produksi rokok ilegal nggak boleh. Tapi kalau rokok ilegal ya boleh. Tadi udah disampaikan juga sama Pak Ali Ridho, putusan MK itu memang rokok ini ilegal. Yang kita mau atur itu adalah tempat, kawasan. Ini sebagaimana dengan negara-negara maju. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tadi terkait dampak ekonomi dan lain sebagainya, saya melihat ini memang perlu dikaji juga. Karena apa? Kan spirit kita ini oke lah untuk kesehatan. Tapi jangan pernah berpikir yang kontra ini tidak anti kesehatan juga enggak. Jadi maunya kita ini, saya secara pribadi itu kenapa minta ini ditunda agar peraturan ini bisa berkeadilan sosial. Artinya tidak berdampak dengan pelaku usaha, tidak berdampak dengan para pedagang, tidak berdampak juga dengan tempat-tempat atau usaha-usaha yang tempatnya bakal dijadikan tempat merokok. Saya bilang tadi ada warteg, ada warkop, ada warung kaki lima. Dan jangan sampai juga
partisipasi publik seperti yang disampaikan Pak Ali Ridho dalam suatu pembuatan peraturan yang maupun undang-undang dan sebagainya. Jangan sampai ada pihak-pihak atau stakeholder yang tidak dilibatkan, ini juga tidak boleh. Baik. Saya sebagai orang hukum, kebetulan saya juga mantan pengacara, jadi saya tahu betul mengikuti proses-proses pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, itu harus melibatkan partisipasi publik. Jadi, nah kemarin saya secara pribadi mengakui memang ada satu stakeholder atau elemen tadi yang saya sampaikan yang memang kita lupa mengajak bicara atau menghubungi. Jadi saya pikir ini menjadi alasan logis, suatu win-win solution, dan ternyata memang harus dikaji ulang betul. Kita harus cek juga ke lapangan. Memang ini saran saya juga sebagai anggota dewan, sebagai sekaligus anggota pansus, kalau bisa jangan buru-buru, karena kita harus mengkaji ulang dan lain sebagainya. Ternyata ada hal-hal lain yang luput ketika pembahasan kemarin. Oke, itu kan dari point of view Anda, tapi kalau point of view dari Pak Arman sendiri mungkin atau enggak sih ada win-win solution, karena pengakomodir ataupun mungkin mendengar tadi beberapa pendapat yang sudah disampaikan bahwa ya kayaknya akan ada potensial loss deh. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih di The Prime Show, dan saya masih berbincang bersama keempat narasumber saya. Saya ke Pak Arman, ini kemudian menjadi dialog segmen terakhir begitu ya. Saya ke Pak Arman. Pak Arman, terkait dengan tadi yang diharapkan adalah ada semacam win-win solution lah. Menurut Anda mungkin atau enggak sih ada win-win solution terkait dengan kebijakan ini? Kalau yang kami lihat baik di PP 28 maupun di Ranperda itu pengaturan soal batas umur itu. Karena kan kalau kita bicara pengendalian produk hasil tembakau itu cukai, pembatasan umur, pembatasan jarak, kemudian KTR. Menurut kami yang paling efektif dan jadi win-win solution itu adalah soal tata kelola terkait dengan penerapan pengaturan penjualan terhadap maksimal 21 tahun. Gitu ya. Jadi itu yang menurut kami jadi satu langkah yang ada penguatan di situ ya. Gitu ya. Karena kalau kita bicara larangan merokok, larangan menjual rokok atau periklanan, tapi kalau orang gitu ya tidak punya edukasi untuk mendapatkan itu sama saja sebetulnya. Dan itu menurut kami ini yang perlu diperkuat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dengan segala polemik seperti ini, kami tadi mendukung apa yang disampaikan oleh Bang Lubis gitu ya. Ini mesti kita harus ada ruang jeda nih, gitu ya, untuk melihat kembali, terutama memperhitungkan cost dan juga benefit dari pengawasan perokok ini. Baik, saya ke Pengadilan. Pengadilan harapannya terkait Raperda nanti seperti apa setelah penundaan ini? Atau memang Anda berharap perpanjangan dari penundaan ini, atau mungkin berharap ini jangan disahkan? Kalau kami tentu maunya tidak disahkan. Tapi kan tidak mungkin juga kan, karena tadi sudah kita dengar bersama. Nah, oleh karena itu perlu diakomodir beberapa stakeholder atau keinginan agar supaya sasarannya adalah kesehatan, sasarannya ekonomi jangan ditinggalkan, sasarannya adalah beberapa masyarakat yang memang membutuhkan pekerjaan harus diakomodir. Oleh karena itu ini penting, kalau tadi disampaikan Pak Arman adalah mengenai usia, tetapi kita dilarang berjualan, di mana kita dilarang merokok, ini harus jelas. Yang pertama, yang kedua adalah sosialisasinya, ini betul-betul jangan sampai belum tersosialisasikan dengan baik, ketok palu Pak. Jadi agar supaya ini tidak terulang hal-hal yang sudah terjadi, tidak membazir lah. Jadi ini supaya hasilnya baik untuk semua pihak, saya pikir itu. Bang Ali Lubis, mungkin nggak disahkan kata Pak Yang pertama, ini produk politik. Saya dari Partai Gerindra mengusulkan ini agar ditunda, tapi kita tahu di DPRD itu banyak partai politik anggota dewannya. Ya, saya berharap semoga mereka juga menonton acara ini dan tergugah hatinya untuk mengusulkan agar ini ditunda juga, karena ada poin-poin yang saya sampaikan tadi yang belum sempat kita bicarakan, dan ada juga tadi dampak-dampak yang bakal terjadi setelah ini diberlakukan, yang mana itu semua perlu dikaji ulang. Jadi saya berharap, saya selaku anggota pansus yang merumuskan ini juga, saya yang merumuskan, saya yang membahas ini, meminta agar ini ditunda, dan saya berharap teman-teman yang lain pun ikut mendukung. Karena ya suatu aturan itu kan tidak boleh ada satu pihak yang kena dampak, atau kalau bahasa kita sekarang itu terzolimi lah, kira-kira gitu. Jadi spirit saya sih itu. Jadi kalau bisa lebih komprehensif kajiannya,
masukan-masukannya saya pikir tadi bagus ya. Saya juga sangat apresiasi dari teman-teman Pak Ngadiram selaku pedagang pasar dan Pak Arman tadi. Saya pikir itu suatu masukan yang bagus. Jadi mereka ini tidak menolak perdanya, tapi yang mereka minta adalah agar pengaturannya ini ada semacam spirit, tidak ada yang dirugikan lah, kira-kira gitu. Baik, oke. Dari Bang Arya Lubis saya ke Bang Ali Ridho. Di masa peninjauan ulang lagi lah ya, ataupun mungkin penundaan pengesahan dari Perda ini, apa yang paling utama yang harus kemudian direvisi, diperkaya, dikuatkan? Pertama, dari segi naskah akademik. Karena naskah akademik dengan segala hormat masih jauh dari harapan yang memang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tanpa ada naskah akademik, saya khawatir ketika nanti sudah disahkan dan ada pihak-pihak tertentu yang merasa yang dirugikan bukan hanya akan men-challenge pasalnya saja, tetapi adalah aspek formil dari naskah akademik itu. Karena itu kalau itu kemudian digulirkan, saya khawatir bukan hanya cacat materialnya, tetapi adalah cacat formilnya. Yang kedua, dari aspek substansinya yang sudah disampaikan panjang lebar oleh bapak-bapak sekalian. Karena itu penegasan saya adalah membentuk raperda ini harus dikembalikan kepada hitohnya begitu ya. Dalam artian begini, dalam materi muatan perda itu kan yang terpenting adalah bisa menampung kondisi khusus daerah. Nah karena itu kacamatanya harus digeser. Kalau di dalam undang-undang dan PP itu kacamatanya adalah helikopter view begitu, dalam membentuk raperda di Jakarta itu saya berharap bergesernya adalah Transjakarta view. Disitulah akan terlihat sebenarnya titik yang menjadi krusial untuk diatur dan tidak diatur bisa diketemukan. Dengan pendekatan demikian saya berharap akan terpenuhi meaningful participation-nya, keadilan sosialnya juga terjadi di aspek itu sehingga bisa diterima oleh semua lapisan. Baik. Saya rasa kita kemudian dapat menggunakan statement dari Bang Ali Ridho sebagai kesimpulan dari apa yang kita perbincangkan pada malam hari ini. Waktu kita sangat terbatas, Bapak terima kasih sudah bergabung di The Prime Show. Sama-sama, kita tentu saja harapkan yang terbaik bagi semua pihak, win-win solution tadi ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Di tengah keterbatasan akses pasca bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, sejumlah tenaga medis rela berjalan kaki menembus daerah terisolir. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga. Dengan berjalan kaki, sejumlah petugas medis dari Puskesmas Merah 2 menerobos material lumpur tebal dan kayu sisa banjir bandang yang menutup akses jalan menuju desa. Hal ini untuk menjangkau warga yang membutuhkan layanan kesehatan di Desa Menasah Mancang, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Akses jalan yang rusak parah membuat petugas harus menggunakan mobil double kabin milik relawan dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Tapi kali ini baru tembus kemarin deh. Ini yang baru tembus kan. Kemarin itu masih tersangkut di daerah Dayakrut. Dayakrut aja kami nyangkut. Keluhan masyarakat apa aja nih Kak? Keluhan selama ini masih banyak penyakit yang ispa, diare, diare, ispa sama gatal-gatal. Sementara itu, pasca banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Provinsi Aceh menyisakan duka bagi warga yang berada di pesisir aliran sungai. Di Desa Menasah Lok, Kecamatan Meredu, ribuan batang kayu dari ukuran kecil hingga besar berserakan di sejumlah desa. Dan desa ini salah satu lokasi terparah dihantam banjir bandang Kabupaten Pidi Jaya. Sepekan lebih bencana Aceh menerjang, namun pembersihan material kayu dan tanah yang mengubur rumah warga masih terkendala akses jalan yang terisolasi. Banjir yang meluluh lantakkan tanah rencong hingga kini masih menyimpan luka bagi warga yang menjadi korban karena lambannya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bendera putih yang terbuat dari kain tersebut terpampang di sejumlah titik di Jalan Banda Aceh, Medan, seperti di Kecamatan Ulim, Bandar 2, hingga Kecamatan Samalanga, Kabupaten Biren. Bendera putih tersebut sengaja dipasang warga sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Sekitar seminggu yang saya tahu.
Yang lain-lain udah dipasang, saya nggak lihat. Mau lihat di HP pun sinyalnya nggak bagus, jaringan nggak ada karena padam lampu kan. Selain di Kabupaten Pidijaya Biren, pengibaran bendera putih juga ramai dipasang warga di Kabupaten Biren dan Aceh Tabiang. Informasi ini mengakhiri jumpa kita di The Prime Show. Saya Wiki Adrian, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Ali.